Ada dua kriteria, ada dua kelompok. Yang pertama adalah mereka yang ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertemuan itu tidak disia-siakan, alias semua waktunya, semua harinya, semua kesempatannya untuk lillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan sekian banyak hawa nafsu. Kalau kita di posisi yang seperti itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddah, walitukmilul iddah, sempurnakanlah jumlah itu, Ramadan itu, walitukabirullah, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, karena kesempurnaan maksimalnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, wallahi itu hanya karena nikmat dan hidayah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka perintahnya adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita la'allakum tashkurun, yaitu di antara sekian hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Bersyukur atas nikmat ini, bersyukur atas iman ini, atas Islam ini, sehingga kita maksimal, sehingga kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini sungguh bisa kita isi semuanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian ternyata setelah kita melakukan muhasabah, mengevaluasi pertemuan kita dengan bulan Ramadan dan ditemukan bahwa kita termasuk yang muqassir, pertemuan kita dengan bulan Ramadan tidak menjadikan kita lebih taat, tidak menjadikan kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menganggap Ramadan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, sekian banyak maghfirah, sekian banyak keistimewaan dibiarkan begitu saja, dan aktivitas kita biasa sebagaimana bulan-bulan yang sebelumnya, yaitu di luar Ramadan. Wa na'udzubillah, sebagian kita mungkin masih bergelimpangan dengan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Pun seperti itu, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kesempatan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim." Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas, sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan, sudah diberikan satu nikmat di mana para salaf 6 bulan sebelumnya sudah berharap, berdoa dan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditemukan dengan bulan Ramadan. Sementara kita yang cuma-cuma tidak pernah berharap, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba ditemukan dengan Ramadan, dan naudzubillah ternyata pertemuan kita dan kita menganggap bahwa Ramadan biasa-biasa saja, tidak sebagaimana yang diistimewakan oleh para pendahulu-pendahulu kita, yaitu salafun saleh. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang untuk kita segera bertobat, memperbaiki diri. Dan sekali lagi, hari ini adalah hari yang pas untuk kita untuk mengevaluasi dan muhasabah. Kalau ternyata bulan yang lalu, beberapa waktu hari yang lalu, kita termasuk yang muqassir, menganggap menjadikan Ramadan dan pertemuan kita dengan bulan Ramadan itu tidaklah seistimewa yang dicontohkan oleh para salafun saleh. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kalau di bulan Ramadan kita yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan kita tidak mau baik, kemudian mau kapan lagi kita akan baik? Kalau di bulan Ramadan kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus nunggu kapan lagi kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di mimbar, kemudian tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin. Yang kemudian ditanya oleh para sahabat, ada apa gerangan sehingga engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Yang kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh bahwa Jibril telah datang kepadaku. Kemudian beliau menyampaikan, celaka mereka umat
umatmu yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi sampai akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqul amin, kata Jibril pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah amin ya Muhammad. Kemudian beliau pun mengucapkan amin. Sekali lagi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun hasil evaluasi dan muhasabah kita hari ini ternyata kita berada di posisi yang nomor 2, yaitu muqassir, maka sekali lagi masih ada kesempatan kita untuk bertobat dan pintu tobat Allah Subhanahu wa taala dibuka selebar-lebarnya. Semoga kealpaan kita, kekurangan kita, taksir kita dalam memperlakukan pertemuan kita, nikmat yang besar yaitu bertemunya kita dengan bulan Ramadan tahun ini sungguh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu, kita diperpanjang umurnya, bertemu lagi dengan bulan yang akan datang, yaitu Ramadan tahun yang akan datang. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kesempatan hari ini adalah kesempatan yang mulia, kesempatan yang pas, kesempatan yang cocok. Prioritas dari sekian banyak aktivitas kita adalah bermuhasabah. Posisi mana yang ada pada diri kita? Kita sedang berada di mana? Apakah dalam keadaan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah pertemuan kita dengan bulan Ramadan sungguh sudah kita isi semuanya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya? Maka hari ini adalah, sekali lagi, hari ini adalah hari kita untuk berubah. Evaluasi ya, muhasabah enggak, tapi kemudian kita harus punya perencanaan untuk 1-2 bulan berikutnya, 1 tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pintu tobatnya untuk kita, dan di hari-hari yang akan datang kita termasuk hamba-hamba yang tawabin sari'in ilallah, yaitu senantiasa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, menyegerakan tobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh cepat-cepat untuk menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melupakan para ummahatnya, pada perempuan, yaitu kaum Hawa, senantiasa beliau fokuskan nasihat untuk khusus para wanita. Maka di kesempatan pagi hari ini juga izinkan kami menyampaikan 1-2 kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perempuan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla khamsaha. Hadis ini terkait khusus untuk perempuan. Barang siapa yang melaksanakan 5 waktunya, wahai ibu-ibu, wahai perempuan, wahai wanita. Disebutkan dalam hadis ini adalah khamsaha, yaitu 5 waktu, tidak lebih dari itu. Bukan tidak harus melaksanakan sunnah, tidak harus melaksanakan sekian banyak sunnah, cukup fokus di 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu syarat pertama. Yang kedua adalah wasama syahraha, yaitu puasa bulan Ramadan yang 1 tahun sekali, bukan puasa-puasa yang lain, cukup fokus di Ramadannya saja. Itu adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wahai para ummahat, wahai para ibu, yaitu senantiasa menjaga kesuciannya. Dan syarat yang keempat adalah senantiasa mentaati suaminya. Maka ketika 4 hal ini bisa dilakukan, bisa diprioritaskan oleh ummahat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipersilahkan monggo jenengan mlebet surga king pintu pundi kemawon. Padahal pintu surga itu banyak dan kelak akan berjubel orang untuk masuk dari pintu manapun. Tetapi untuk ummahat yang mempunyai kriteria 4 tadi, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki dari pintu manapun. Sementara yang lainnya hanya ada 1, 2, 3 pintu karena amalnya. Ada pintu surga, ada pintu puasa, ada pintu jihad, dan seterusnya. Tapi khusus untuk wanita yang punya kriteria 4 tadi, dipersilahkan oleh malaikat untuk masuki surga dari pintu manapun.
Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, senantiasa menjaga kualitas puasa Ramadannya. Yang ketiga, menjaga kesuciannya. Dan yang terakhir, taatilah suamimu. Maka insya Allah engkau wahai para wanita akan menjadi penghuni surga dan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Ketika pintu ini penuh, maka masih ada kesempatan di pintu yang lain. Ketika pintu yang ini penuh, maka silakan dari pintu manapun. Dan itu keistimewaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan khusus untuk wanita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina wa'fu anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina wa'fu anna. Allahumma ya Rahman la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina ya Rabb, hawwin 'alaina ya Rabb fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.